Depok sebagai bagian dari Jakarta Metropolitan Region (JMR) mempunyai perkembangan yang cepat sebagai bentuk dari fenomena mega urbanisasi. Kota Depok selain sebagai kota otonom yang berbatasan langsung dengan daerah khusus ibu kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga ibu kota negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu Depok adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak tanggal 20 April tahun 1999, Depok ditetapkan menjadi kota madya, sekarang kota, yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Kota Depok terdiri atas 11 kecamatan, yang dibagi menjadi 63 kelurahan. Depok merupakan kota penyangga Jakarta. Ketika menjadi kota administratif pada tahun 1982, penduduknya hanya 240.000 jiwa, dan ketika menjadi kota madya pada tahun 1999 penduduknya 1,2 juta jiwa. Universitas Indonesia kecuali Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan sebagian program pasca sarjana berada di wilayah kota Depok. Sejak bulan Juni tahun 2012, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail telah menetapkan program One Day No Car, yaitu program satu hari tanpa mobil bagi pejabat pemerintahan Kota Madya Depok. Program ini dilakukan setiap hari Selasa. Pada tahun 2015, Depok merupakan satu dari 10 kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Setiap tahun, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) disetor ke Kementerian Dalam Negeri sebagai indikator tingkat keberhasilan suatu pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Etimologi. Nama Depok berasal dari akronim organisasi Kristiani yang didirikan Cornelis Chastelain, De Eerste Protestante Organisatie van Christenen, yang berarti, organisasi Kristen Protestan pertama. Secara tertulis, bukti yang menyebutkan adanya Depok tercantum dalam naskah Belanda yang menyatakan bahwa Cornelis Chastelain membeli tanah di Depok dari seorang residen di Cirebon yang bernama Lucas Mer pada tanggal 18 Mei tahun 1696. Kemudian nama Depok tercatat kembali dalam ekspedisi Inspektur Jenderal VOC, Abraham van Riebeeck pada tahun 1704 dan 1709, ekspedisi ini merupakan survei wilayah ke pedalaman Sungai Ciliwung. Sejarah. Terbentuknya Kecamatan Depok. Berawal pada akhir abad ke-17 seorang saudagar Belanda, ex-VOC, bernama Cornelis Chastelain, tahun 1657 sampai tahun 1714 membeli tanah di Depok seluas 12,44 km persegi, hanya 6,2% dari luas kota Depok saat ini yang luasnya 200,29 km persegi atau kurang dari 4 kali luas kampus UI Depok. Pusat titik KM0 pada Depok zaman dahulu adalah Tugu Depok yang berlokasi di halaman Rumah Sakit Harapan Depok. Dengan harga Rp700, dan status tanah itu adalah tanah partikelir atau terlepas dari kekuasaan Hindia Belanda. Cornelis Chastelain menjadi tuan tanah, yang kemudian menjadikan Depok memiliki pemerintahan sendiri, lepas dari pengaruh dan campur tangan dari luar. Daerah otonomi Chastelain ini dikenal dengan sebutan Het Gemeente Bestuur van het Particuliere Land Depok. Pada zaman kemerdekaan Depok ini menjadi sebuah kecamatan yang berada di lingkungan kewedanaan pembantu Bupati wilayah Parung Kabupaten Bogor. Depok bermula dari sebuah kecamatan yang berada di lingkungan kewedanaan pembantu Bupati wilayah Parung Kabupaten Bogor. Kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh perum-perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia UI, serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Selama kurun waktu 17 tahun kota administratif Depok berkembang pesat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Transformasi Depok. Depok sudah berubah. Kalimat ini sepertinya sangat tepat bila melihat kondisi kota Depok sekarang ini yang maju pesat sejak ditetapkannya kota administratif Depok menjadi Kota Madya Depok berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Depok dan Kota Madya Cilegon. Perubahan yang terjadi di Kota Depok adalah proses panjang dari serangkaian perencanaan strategis menuju kota yang mandiri. Dimulai di era Wali Kota Depok pertama yakni Badrul Kamal dan dilanjutkan di era Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Berkat perjuangan kedua pemangku kebijakan tersebut yang didukung oleh jajaran birokrasinya dan peran serta masyarakat yang guyup bersatu dengan pemimpinnya untuk membangun, maka Kota Depok di usianya yang relatif masih muda ini kini telah menjelma menjadi kota yang mandiri. Begitu banyak perubahan yang sudah terjadi di Kota Depok. Geliat pembangunan terlihat di mana-mana, ada sekolah-sekolah dibangun, puskesmas dibangun, jalan-jalan diperbaiki, bahkan Jalan Juanda yang menjadi kebanggaan hingga kini dibangun pada tahun ketiga usia pemerintahan Badrul Kamal, untuk mengantisipasi pesatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya ekonomi warga. Pada tahun itu pula dicanangkan pembangunan ruas jalan tol. Peruntukan ruas jalan tol inilah yang direncanakan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Depok. Untuk mewujudkan rencana itu kemudian Panitia Khusus Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok atau sering disingkat RT/RW Kota Depok tahun 2000 sampai tahun 2010 dibentuk yang diketuai oleh Agus Sutondo. Maka melalui RT/RW Kota Depok tahun 2000 sampai tahun 2010, akhirnya perencanaan ruas jalan tol Cinere Jagorawi dan rencana ruas jalan tol Depok Antasari dapat terwujud yang nantinya akan menghubungkan wilayah Jakarta, Depok dan Bogor. Bahkan tingkat perekonomian Kota Depok tumbuh di atas rata-rata nasional. Masyarakatnya pun hidup dalam alam toleransi dan mendapatkan perlakuan yang sama dari para pemimpinnya yang berdiri di atas semua golongan. Apalagi selama ini masyarakat Kota Depok yang majemuk telah berhasil membuktikan secara regional maupun nasional sebagai masyarakat yang dewasa, bahkan perbedaan yang ada tidak pernah memicu konflik sosial sehingga masyarakat Kota Depok bisa hidup berdampingan dan saling bahu-membahu membangun di segala aspek kehidupan. Pada tahun 2022 pemerintah Depok melaksanakan tema pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui daya saing daerah dan pelayanan publik dengan prioritas pembangunan, sebagai berikut. 1. Pengembangan infrastruktur dengan konektivitas wilayah dan optimalisasi transportasi publik. 2. Pemenuhan derajat kesehatan masyarakat. 3. Peningkatan kualitas permukiman. 4. Peningkatan infrastruktur digital untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 5. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. 6. Penanganan dan pengelolaan sampah berbasis kemasyarakatan. 7. Daya saing dan ketimpangan ekonomi. 8. Peningkatan nilai keluarga. 9. Peningkatan tata kelola pemerintahan.